Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Ayu Lestari, NIM 2104343, akan mempresentasikan tugas pertemuan 7 Sistem Informasi Akuntansi. Soal 12.2. Apakah prosedur pengendalian internal akan memberikan perlindungan terhadap ancaman berikut? Yang A. Seorang pegawai menghapus saldo piutang seorang pelanggan sebagai tidak tertagih untuk menyamarkan pencurian atas pembayaran kas berikutnya dari pelanggan tersebut. Jawabannya, prosedur pengendalian terbaik untuk masalah ini adalah dengan memisahkan fungsi otorisasi penghapusan piutang tak tertagih dari fungsi penanganan penagihan piutang. Yang B, seorang pegawai mengotorisasi sebuah memo kredit untuk retur penjualan ketika barang tidak pernah benar-benar diretur. Jawabannya, laporan penerimaan harus diminta sebelum kredit untuk retur penjualan diterbitkan. Sistem harus dikonfigurasi untuk memblokir penerbitan memo kredit tanpa dokumentasi yang diperlukan bahwa barang telah dikembalikan. Yang C, sebuah bisnis kehilangan penjualan karena kurangnya persediaan atas beberapa produk yang dalam catatan komputer diindikasikan adanya kuantitas yang cukup di tangan. Perhitungan persediaan fisik secara teratur perlu dilakukan. Hasilnya dibandingkan dengan jumlah yang tercatat di tangan dan penyelesaian yang dibuat. Dalam kasus atau cerita ini, ada kemungkinan bahwa penilaian tentang jumlah memadai di tangan tidak akurat. Kuantitas ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem peramalan penjualan yang akurat dan sering meninjau dan merevisi persediaan sesuai kebutuhan. Yang D, nomor kartu kredit pelanggan disadap dan dicuri ketika sedang dikirim ke sistem perusahaan. Inskripsi kartu kredit sebelum dikirim melalui internet, biasanya hal ini akan melibatkan pengguna SSL. Yang E, sebuah bisnis kehilangan seluruh informasi mengenai jumlah terutang oleh para pelanggan di New York City karena database induk untuk kantor tersebut hancur dalam suatu kebakaran. Jawabannya, data pencadangan reguler dengan salinan disimpan di luar lokasi pemulihan. Rencana pemulihan bencana dikembangkan, diuji, dan diterapkan. Yang F, seorang juru tulis yang berhenti untuk memulai bisnis pesaing menyalin nama 500 pelanggan terbesar perusahaan dan menawari mereka harga yang lebih rendah dari persyaratan yang lebih baik jika mereka membeli produk yang sama dari perusahaan baru juru tulis itu. Jawabannya, petugas pengiriman tidak boleh memiliki akses ke informasi akun pelanggan. Akses dan upaya akses ke catatan pelanggan harus dicatat dan laporan ditinjau untuk memverifikasi bahwa hanya karyawan yang berwenang yang melihat informasi tersebut. Soal 12.7 O'Brien Corporation. Yang A, identifikasikan setidaknya 3 kelemahan dalam prosedur siklus pendapatan O'Brien, jelaskan masalah terkait, dan ajukan sebuah solusi, sajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu kelemahannya, peranan dari pelanggan baru tidak memerlukan validasi dalam bentuk apapun. Masalahnya, beberapa pengiriman besar dikirimkan tidak pernah dibayar. Solusi yang dapat dilakukan yaitu tanda tangan digital di semua peranan online pelanggan baru. Yang kedua, pesanan pembelian tertulis sebagai konfirmasi pesanan telepon dari fax. Yang nomor 2, kelemahannya yaitu riwayat kredit pelanggan tidak diperiksa sebelum menyetujui pesanan. Masalahnya, piutang tak tertagih berlebihan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu kredit pelanggan harus diperiksa dan tidak boleh ada penjualan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat kartu kredit. Yang ketiga, perhitungan fisik persediaan tidak dilakukan setidaknya setiap tahun. Masalahnya, ketidakakuratan dalam catatan persediaan perpetual. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu perhitungan fisik persediaan dilakukan setidaknya setahun sekali. Yang kedua, perbedaan catatan inventaris harus dikoreksi dan diselidiki. Yang keempat, pengiriman tidak dicocokkan dengan pesanan penjualan. Masalahnya,
salah mengirim barang pada pelanggan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu sistem seharusnya dikonfigurasi untuk mencocokkan informasi pengirim dengan pesanan penjualan. Yang B, gambarkan sebuah diagram BPMN untuk menggambarkan siklus pendapatan O'Brien yang direvisi untuk menggabungkan solusi Anda dalam 2 langkah. Yaitu pegawai aktivitas dijalankan. Yang pertama yaitu petugas penjualan bertugas untuk menerima pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, dia akan mengantri pesanan penjualan apakah tersedia atau tidak. Selanjutnya, petugas penjualan akan menyiapkan pesanan penjualan. Yang kedua yaitu petugas gudang. Petugas gudang akan bertugas sebagai memeriksa stok barang pesanan dan mengambil dan mengepak pesanan. Yang ketiga, petugas pengiriman, dia akan mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Soal 12.8 Parkville Medical Center. Yang A, identifikan setidaknya 3 kelemahan dalam prosedur siklus pendapatan Parkville. Jelaskan masalah terkait dan ajukan sebuah solusi. Sajikan jawaban dalam bentuk tabel. Yang pertama, kelemahannya yaitu karyawan yang melakukan layanan diizinkan untuk menyetujui kredit tanpa pemeriksaan kredit eksternal. Masalahnya, penjualan yang dilakukan dapat tidak tertagih. Solusinya yaitu mungkin manajer kantor dapat melakukan pemeriksaan kredit. Yang kedua, pegawai yang awalnya menangani penerimaan kas juga menyiapkan tagihan dan memelihara piutang. Masalahnya, pencurian dengan cara menjilat. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pisahkan fungsi penanganan penerimaan kas dan penagihan atau rekening piutang. Yang ketiga, permasalahannya itu karyawan yang melakukan penyetoran bank juga merekonsiliasi laporan bank. Masalahnya, saldo kas pembukuan mungkin dilebih-lebihkan karena semua kas tidak disetorkan atau dicuri. Solusinya yaitu rekonsiliasi bank harus dilakukan oleh karyawan tanpa tanggung jawab penanganan kas lainnya. Yang B, gambarkan sebuah diagram BPMN untuk siklus di atas. Yang pertama yaitu pengeluaran. Menerima janji, selanjutnya akan mengatur jadwal. Resepsionis akan menerima kedatangan pasien dan menyetorkan cek uang tunai dan cek ke bank. Dokter akan memeriksa pasien dan seterusnya membuat memo untuk pengajuan kredit. Manajer memeriksa batas kredit. Selanjutnya penagihan, membuat tagihan, lalu membuat rekap pendapatan dan memperbarui piutang. Kasir bertugas untuk pembayaran tunai, menerima cek atau uang dari customer. Selanjutnya, membuat tanda terima yang telah dikonfirmasi dan membuat daftar seluruh kas dan cek untuk disetor. Resepsionis akan menyetorkan cek uang tunai dan cek ke bank ke kasir untuk membuat daftar seluruh kas dan cek untuk disetor. Selanjutnya, korespondensi, menerima surat dari pasien, dan membuka dan mengicap surat-surat bunga untuk setahun. Soal 12.4, tabel 12.1 menyarankan bahwa membatasi akses fisik ke persediaan adalah salah satu cara untuk mengurangi ancaman pencurian. Bagaimana teknologi informasi dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya, kemungkinan yang dapat terjadi yaitu kunci elektronik di semua pintu masuk dari keluar ke area inventaris. Teknologi kartu pintar, di mana karyawan harus memindai kartu identitas mereka sebelum masuk atau keluar di area inventaris. Selanjutnya, kamera pengintai di ruangan inventaris. Dan yang terakhir, kontrol akses biometrik, bisa jadi sidik jari, pengenalan wajah, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.